Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Teman-teman semuanya, hari ini lagi-lagi saya ingin membahas satu topik yang berkaitan tentang hutang ya. Karena banyak sekali WA yang masuk ke saya, bahkan di kolom-kolom komentar itu rata-rata itu semuanya mengeluh tentang hutang. Ya banyak, jumlahnya itu banyak, sampai eh, inti dari pertanyaan itu adalah bagaimana caranya supaya hutang-hutang itu lunas. Di kolom komentar tuh ya Allah tolong saya, mudahkan rezeki saya supaya saya bisa melunasin hutang. Banyak pokoknya yang berkaitan dengan hutang. Tapi di video kali ini saya ingin menjawab satu pertanyaan yang menurut saya pertanyaan ini penting saya jawab. Nah, terkhusus untuk yang bertanya nih, nggak saya sebutkan namanya, tapi dia bertanya, pertanyaannya begini, saya baca ya. Pak Ustadz, tolong bimbing saya melakukan riba sampai hidup saya terpuruk, dicaci maki, dihina, direndahkan. Semua temanku menjauh, keluarga saya nggak ada yang bantu. Cuma ada bapak saya yang mau bantu mencari kesana kemari, karena saya sudah nggak kerja lagi, karena sudah dipermalukan di tempat kerja. Posisi saya sudah serendah-rendahnya. Bagaimana ya Pak Ustadz supaya dapat pertolongan dari Allah dan diijabah semua hajat-hajat saya? Saya bingung harus bagaimana lagi untuk lunasin hutang ini. Awalnya saya benar-benar bayarnya, makin kemari makin sulit bayarnya. Sampai sekarang nggak bayar sama sekali. Nah, pertanyaan ini, kasus ini hampir sama dulu dengan sama seperti saya ya. Ya saya paham betul nih bagaimana rasanya ya. Rasanya itu kehidupan itu ketika kita mengalami hal yang seperti itu, punya utang, banyak hutang, kemudian teman-teman tak ada yang peduli, keluarga itu juga nggak ada yang peduli, kemudian pekerjaan kita juga semrawut. Wah, saya paham betul tuh. Nah, oleh karena itu saya ingin coba berbagi lah ya, berbagi secara pengalaman, ini pengalaman saja. Saat itu apa sih yang saya lakukan ketika saya berada di posisi itu? Oh baik teman-teman semuanya, sebelum saya jawab ini ya, sebelum kita lanjutkan, saya ingin informasikan kepada teman-teman semuanya yang ingin, ini sekali lagi ya, yang ingin, yang serius, ingin belajar bersama saya, bagaimana kita bisa keluar dari jeratan hutang, ya silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini, tuliskan di situ nama, alamat, nomor WA, atau nomor Telegram ya, karena nanti di sana gitu masuk ke WA saya akan masukkan ke grup Telegram. Kenapa masuk Telegram? Karena banyak ya, banyak. Karena Telegram itu kan bisa sampai ribuan, kalau WA itu kan dia hanya terbatas ya. Nah, jadi saya masukkan ke grup di Telegram. Di sana nanti saya akan masukkan ke grup untuk sementara bagaimana saya akan membuat kelas online, termasuk nanti ketika sudah saya masukkan ke grup, saya akan informasikan bagaimana caranya, kemudian apa-apa aja materi yang harus dipelajarin. Ya pokoknya kirimkan saja dulu nomor WA-nya, tapi khusus ini yang serius ya, yang serius. Kemudian terkait masalah biayanya berapa itu nanti saya share di grup ya. Sekali lagi yang serius silakan hubungin, kirimkan data Anda ya, nama, alamat, nomor Telegram atau nomor WA lah. Nomor WA nanti akan saya masukkan ke grup sambil menunggu teman-teman yang lain yang memang ingin berniat. Nah, di sana nanti saya akan informasikan lebih lanjut berapa biayanya, kemudian materi-materinya apa aja. Karena di kelas online yang saya akan buat itu bukan hanya fokus kepada teori saja, tidak. Ada beberapa hal yang kita pelajari bersama ya. Ya, kita belajar bagaimana merestart hati dan pikiran, karena biasanya kan ketika orang punya banyak hutang itu, saya tidak langsung sarankan untuk mengamalkan ini dan itu, tidak, walaupun sebagian ada ya, tapi tidak. Tapi yang terpenting pertama adalah kita perbaiki dulu hatinya, pikirannya gitu ya kan, lewat lewat ilmu, lewat praktek-praktek, cara-cara yang insya Allah sudah saya praktekkan. Kemudian bagaimana nanti kita melatih pasrah kepada Allah, bagaimana pasrah yang bisa mengundang pertolongan Allah, kemudian bagaimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri supaya kita bisa tetap tenang, tetap tetap yakin, tetap sabar dalam menghadapi ujian, masalah dan lain sebagainya. Kemudian juga nanti di sana kita belajar
bagaimana mengamalkan istighfar, mengamalkan sholawat, kemudian bagaimana menciptakan keajaiban rezeki, bagaimana memperbesar diri kita, memperbesar wadah rezeki kita, gitu ya. Banyak hal. Nah, eh, model atau pelajaran yang diajarkan itu adalah 1 minggu. 1 minggu kita belajar secara Zoom meeting langsung kepada saya. Nah, setelah kita belajar selama 1 minggu itu, nanti di hari ketujuhnya kita pemantapan materi. Setelah itu 1 bulan, ini bonusnya 1 bulan kita akan latihan bersama, riadoh bersama yang langsung saya pandu. Nah, di dalam latihan itu kita khusus di 30 hari itu fokus meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya adalah satu, meminta ampun, kemudian yang kedua kita melatih jiwa kita, melatih diri kita, belajar menerima, belajar ridho, kemudian melakukan rangkaian-rangkaian ibadah yang insya Allah ibadah-ibadah itu bisa memperkuat jiwa kita. Dan secara nggak langsung kalau itu kita rutinkan, insya Allah pertolongan-pertolongan Allah itu akan datang. Dan saat ini masih berlanjut sih, udah mungkin tinggal 2 minggu lagi. Saya lagi memandu teman-teman yang sudah belajar ya. Masya Allah, masih 2 minggu kita latihan itu. Riyadhah itu luar biasa, keajaiban-keajaiban itu terjadi pada teman-teman tuh yang tadinya wah gelisah, kacau balau hidupnya, sekarang Masya Allah ada saja jalan keluar dan mereka tetap semangat, mereka yakin, dan saya pun sampai terkejut, bahkan saya, ya Allah, sampai sebegininya gitu. Dan saya senang, saya senang itu ya, alhamdulillah mereka bisa sedikit demi sedikit bisa keluar dari himpitan hutang, kemudian masalah-masalah kehidupan dan sebagainya. Nah, pokoknya banyak lah. Tapi intinya itu saya kasih gambaran bahwa model materi pembelajaran yang saya akan bahas di kelas online saya nanti bukan hanya teori saja, tapi prakteknya. Bagaimana menata hati, merestart pikiran, berdamai dengan jiwa, dan yang seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, sekali lagi silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini, kirimkan ke saya. Nanti biar supaya saya masukkan ke grup WA. Nanti di sana kita informasi lebih lanjut, termasuk biaya nanti berapa ya. Saya belum tentuin itu. Oke, baik teman-teman semuanya, kita lanjut ke materi. Nah, kita kembali ke pertanyaan ke Bapak, mohon maaf yang nggak saya sebutkan namanya, yang bertanya tadi. Mudah-mudahan beliau mendengar jawaban ini ya, melihat video ini, bahwa beliau sedang terjerat hutang riba. Hidupnya sedang terpuruk, dicaci, dimaki, ya direndahkan, dan saya mengalami itu sendiri. Nah, ketika di posisi seperti ini, yang saya lakukan pertama adalah saya kembali ke Allah, dan saya ingatkan kepada teman-teman semuanya yang saat ini sedang terjebak ya, atau sudah terlanjur terjebak, bahasanya apalagi sih, yang sudah terlanjur lah meminjam utang yang terkait masalah riba. Saya sarankan sekali lagi, segera kembali kepada Allah, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, itu namanya lu nantang Allah, itu namanya Anda itu mengajak perang kepada Allah. Nah, banyak teman-teman saya yang dulunya itu dia sukses ya, berhasil dengan usahanya, tapi dari hasil riba, itu sekarang hidupnya kacau balau ya. Kalaupun saat ini dia sukses, bisnisnya maju, tapi dari utang-utang riba, percayalah keberkahan itu tidak akan kita dapatkan. Ada saja nanti masalahnya itu. Saya sudah alamin semuanya. Maka sekali lagi buat teman-teman yang sudah terkadung, yang sudah terlanjur terjebak hutang riba, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya ya. Dulu saya diajarkan oleh guru saya pada saat saya masih terjebak hutang riba. Hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita sudah terjebak namanya hutang riba, datang ke Allah. Ketuk pintu rahmat Allah itu. Nah, saran saya buat Bapak yang bertanya, dan khususnya buat kita semua ya, kita ketika mengalami itu, hidup kita rendah, sudah susah, dicaci maki dan lain sebagainya, cobalah Anda datang kepada Allah di keheningan malam. Berusahalah, paksalah bangun untuk menemui Allah di jam-jam sepertiga malam terakhir, misalnya jam 3, jam 2, jam 4, atau ya antara jam 2, jam 3, jam 4 tuh berusahalah bangun, temui Allah. Datang ke Allah, minta ampun ke Allah. Nah, caranya adalah, ini langsung guru saya mengajarkan kepada saya. Nah, teman-teman bisa lakukan ini, bisa ikuti cara saya, kalau tidak ya juga nggak apa-apa. Bisa lakukan, Anda bangun sepertiga malam terakhir, saya katakan misalnya jam 2 malam tuh Anda bangun, kemudian Anda berwudu, lalu Anda sholat tobat.
Saya sarankan benar-benar sholat tobat. Anda sholat tobat 2 rakaat, kemudian Anda minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya saya kasih tahu. Ini langsung dari guru saya. Saya katakan langsung dari guru saya dan ini saya laksanakan dulu. Anda berwudu dulu, kemudian Anda sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat tobat ya. Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya selesai Anda berwudu, Anda pun sholat. Ketika sholat, benar-benarlah Anda merasakan Anda menikmatin sholat tobat 2 rakaat yang Anda laksanakan itu. Mulai dari Anda bertakbir Allahu Akbar. Rasakan, benar-benar rasakan, hayatin bahwa Anda itu kecil sekali. Anda itu hina sekali, bahwa yang besar itu hanyalah Allah. Allahu Akbar. Jangan buru-buru. Kemudian Anda baca surah Al-Fatihah. Saat membacanya pun jangan terburu-buru, pelan-pelan, nikmatin ya. Nikmatin, yakinin bahwa Anda saat itu sedang dilihat Allah, bahwa saat itu Anda sedang diperhatikan Allah, bahwa saat itu Anda sedang butuh bantuan Allah. Anda baca Al-Fatihah sampai dengan waladhdallin, amin. Kemudian baca ayat pendek yang bisa Anda, yang sudah Anda hafali, apapun itu, yang penting baca ayatnya saja. Kemudian Anda ruku, nikmatin sholat itu. Kemudian Anda bangkit dari ruku, kemudian Anda sujud. Nah, di saat sujud itu, benar-benarlah Anda memposisikan diri Anda sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda sujud benar-benar kepada Allah. Ya Allah, dalam hati itu rasakan bahwa inilah aku hambamu yang berlumuran dosa, yang banyak dosa, ya Allah. Anda sujud, kemudian Anda bangkit lagi, masuk ke rakaat kedua sampai yang terakhir. Nah, di rakaat terakhir itu, sebelum Anda duduk tahiyat akhir, jangan langsung bangkit. Lamakan sujud terakhir itu. Nah, di saat sujud terakhir itu, baca doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca itu selama 40 kali. Dulu saya diajarkan guru saya bahwa siapa orang yang mengamalkan doa Nabi Yunus ini, maka dia akan dikeluarkan dari 3 kesulitan. 3 hal. Yang pertama kegelapan, kemudian kesempitan, kemudian kesulitan. 3 hal ini. Karena kita kan sedang gelap ya. Kita punya masalah itu pasti dunia nih gelap lah kan. Kemudian sempit sekali rasanya dan kita sulit sekali, ya pikiran kita sempit, hati kita sempit, semuanya sempit. Semuanya susah, semuanya gelap. Nah, baca doa itu 40 kali di saat sujud terakhir ketika Anda melaksanakan sholat taubat. Baca benar-benar hayati. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Sesungguhnya hamba zalim, hamba banyak dosa, ampuni hamba ya Allah. Sujud terakhir Anda baca itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Setelah 40 kali Anda baca, kemudian Anda bangkit, baca tahiyat sampai dengan salam. Setelah itu Anda jangan bangkit. Anda duduk sejenak termenung. Anda beristighfar. Anda minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada Allah, ya Allah, inilah aku hambamu yang banyak dosa, yang hina, yang tidak pandai bersyukur, yang banyak maksiatnya. Ampuni hamba ya Allah, hamba sudah terjerat hutang riba. Ampuni hamba ya Allah, hamba sudah melakukan perbuatan yang kau haramkan. Terus Anda minta ampun. Fokus saja minta ampun dulu. Jangan minta solusi. Saran saya jangan minta solusi dulu. Minta saja ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu manfaat ketika kita mengamalkan doa Nabi Yunus itu, insya Allah ketika hati kita benar-benar ikhlas, benar-benar yakin kepada Allah, maka insya Allah dengan itu sendiri nanti pertolongan Allah akan datang. Sama dengan halnya dulu saya ketika saya ada di posisi itu ya, saya mengadu kepada guru saya itu, ya saya dikasih amalan itu, udah kamu sholat taubat 2 rakaat dengan caranya itu yang seperti saya katakan, saya nikmatin sholat itu sampai saya menangis gitu, saya menangis ya, saya benar-benar merasakan saya itu bahwa Allah sedang melihat saya benar-benar menikmatin sholat 2 rakaat yang saya laksanakan. Saya jadikan sholat saya itu adalah sebagai sholat terakhir jika saat itu saya pun kalaupun saya saat itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Saya benar-benar menikmatin sholat itu. Dan ketika itu yang saya rasakan adalah nikmatnya luar biasa ya. Apalagi ketika selesai sholat taubat itu saya pun beristighfar, minta ampun kepada Allah.
Saya tumpahkan semua keluh kesah yang ada dalam batin saya. Ya Allah, ampuni ya Allah. Ya Allah, saya begini ya Allah. Ya Allah, saya terpuruk. Ya Allah, saya dicaci. Ya Allah, saya dihina. Ya Allah, saya direndahkan. Semuanya saya ucapkan. Nah, di situ jugalah kesempatan Anda untuk benar-benar Anda menuangkan segala keluh kesah yang ada dalam pikiran Anda. Jangan Anda pikirkan Anda nanti bagaimana ke depannya. Jangan. Fokus saja dulu Anda minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu langkah pertama yang harus dilakukan. Segera kalau Anda sudah terjebak dengan hutang riba, segera datangin Allah, minta ampun kepada Allah. Kalau tidak, hidup Anda akan susah, hidup Anda akan terus-menerus itu dalam kebingungan. Walaupun kelihatannya tadi dari luar itu kita melihat orang itu dia kaya dengan hasil dari riba, percayalah keberkahan tidak akan ditemukan. Ada saja nanti masalah yang akan kita temukan gitu. Banyak teman-teman saya tuh sudah jerah lah, artinya mereka juga akhirnya datang ke saya curhat gitu ya, minta dipandu. Ya sudah saya pandu, alhamdulillah sekarang semuanya diganti. Dari yang tadinya mereka tuh terjerat hutang riba, sekarang alhamdulillah usahanya maju. Setelah selesai dari hutang riba itu mereka pun merintis dari bawah, berkembang dan sekarang alhamdulillah mereka sudah menjauhin yang namanya riba itu. Nah, oleh karena itu buat teman-teman yang saat ini sedang terjerat hutang riba, segeralah kembali kepada Allah. Datang ke Allah mumpung belum terlambat. Allah Maha Pengampun. Allah akan mengampuni hamba-hamba yang banyak dosa. Allah akan menerima Allah akan menerima tobat kita. Sebanyak apapun dosa kita, seburuk apapun kelakuan kita, pintu ampunan Allah terbuka lebar. Dan yang paling penting, tetap semangat, tetap yakin. Jangan pernah berpikir untuk mengambil jalan pintas ya. Artinya jangan sempat berpikir Anda ingin bunuh diri, jangan. Pertama yakinin benar-benar bahwa Anda pasti sanggup melewati itu semua. Masalah yang dititipkan kepada Anda itu hanya Anda yang mampu menghadapinya, belum tentu. Dan Allah memberikan masalah itu bukan Allah benci, bukan Allah zalim, tapi Allah menginginkan Anda supaya kembali kepadanya. Menginginkan Anda supaya Anda sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepadanya. Dan pada akhirnya dengan posisi seperti itu nanti di kedepan harinya Anda akan katakan, terima kasih ya Allah. Kalau tidak terjadinya masalah itu yang diberikan Allah, tidak mungkin Anda bersujud, tidak mungkin Anda taubat. Kadang-kadang, sekali lagi saya katakan, kadang-kadang orang itu harus ditempeleng dulu dengan ujian-ujian, dengan kesulitan-kesulitan hidup, sehingga akhirnya dia menyerah. Biar supaya kita itu paham bahwa kita ini lemah, manusia ini kita lemah. Jadi jangan so hebat. Apa yang perlu diandalkan di dunia ini tidak ada. Sehebat apapun Anda, setinggi jabatan apapun yang Anda sekarang Anda raih, itu kecil di hadapan Allah. Yang pada akhirnya juga kita mati. Jadi apa yang perlu disombongkan? Maka untuk teman-teman semuanya, sekali lagi saya sarankan, segera balik ke Allah. Datang ke Allah. Minta ampun kepada Allah. Segera. Saya katakan segera. Dan untuk kelanjutan nanti bisa, sekali lagi saya informasikan bagi teman-teman yang serius ingin belajar kepada saya, silakan hubungi nomor WA saya ini, tuliskan nama, alamat, nomor handphone nanti supaya saya masukkan ke grup Telegram. Di sana nanti akan saya data siapa-siapa aja orang yang memang serius belajar. Nanti untuk informasi selanjutnya biayanya berapa, saya informasikan ke grup. Nah, terus buat teman-teman yang belum sempat saya bahas WA-nya, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, saya bukan bermaksud tidak mau menjawab, tapi karena memang saking banyaknya pertanyaan dan kadang-kadang pertanyaan itu aja jadi tidak saya jawab ya. Saya pilih-pilih juga. Nah, oke, tetap semangat teman-teman semuanya. Ya, yang penting adalah kita punya Allah. Kita punya Allah yang selalu menerima kita, yang selalu membuka pintu rahmatnya untuk kita ketuk. Jadi Anda jangan putus asa. Seburuk apapun, sesulit apapun kondisi saat ini yang Anda alamin, percayalah, Allah pasti membantu. Tapi dengan syarat Anda datang kepadanya, minta tolong kepadanya, sujud kepadanya, minta pertolongan kepadanya. Insya Allah, Allah akan berikan jalan untuk Anda yang sedang kebingungan, untuk Anda yang sedang terlilit masalah utang. Saya berdoa mudah-mudahan kesulitan-kesulitan yang teman-teman hadapin segera dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mohon maaf ya teman-teman semuanya ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan selanjutnya silakan nanti kirimkan nomor seperti yang saya sampaikan di atas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.